Semua juga suka begitu. Suka bablas. Sama istri-istri yang belakang panggung. Kayak aku pernah sampai Udah lagi. Udah lagi. Hah? Udah. Sudah live nih. Siap. Oke, mantap. Udah. 3 menit lagi. 3 menit lagi bisa masakin mobil. Iya. Ngacet. robotnya beli dulu. Masak Indomie robotnya beli Loh, dulu. Hah? Masak Indomie robotnya beli dulu. Masih 3 menit kan masakin dulu 3 menit. Kopi Karbo libur ya? Ada buka. Mau buka traktir. Uli kan belum. Hah? Udah. Silakan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya udah Dimo kemarin nggak beli nggak ada apa Pak kemarin. Siapa sih? Saya kemarin nggak beli udah nggak ada apa sama beli. Ini mobilnya sini ntar duduknya di depan digeser. Oh iya. Iya biar tau kalau lagi apa. Ini nggak ada yang beli betul, nggak ada yang datang. Erik ini banyak yang kejar-kejar loh. Erik Ada. banyak yang kejar-kejar dia. Rampok. Atau banyak remaja-remaja pemudi-pemudi yang kejar Erik. Jangan raja-raja pemudi. Jangan takut. Jangan khawatir. Oh. Tuhan telah sediakan. Biasa ya, haleluya. Jangan kalah set sama Yang aku. penting jaga hati. Jaga hati. Udah main. Udah jaga hati. Firman Tuhan bergema di pagi siang hari ini. Jangan dia nggak jauh. Dia ada di samping lu. Oh, luar biasa. Ya udah ininya masing-masing. Aduh. Sebagian Erik masing-masing. Aduh, ternyata. Aduh. Bapak Ibu jangan overthinking ya, gua duduk sampingnya Erik. Oh, ya udah. Apalagi lu sendiri lagi. Kayaknya ketukar deh, harusnya main di sini, ada ke situ. Belum mulai kali. Belum mulai kan? Udah. Ya udah. Ayo kita bahas begini. Itu gimana gereja? Udah mulai. Yuk. Kok ngomongin perjodohan ya? Semuanya di depan. Gereja ngomongin apa ya? Oke? Mulai? Ya, puji nama Tuhan. Ya, sudah cukup ya bercandanya. Kita serius ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Kurang semangat pada bermanfaat. Shalom. Nah, saya tahu ini adalah jam-jamnya. Ya, mungkin ada yang mau tidur, tapi kita datang lagi ke layak untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin.
kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kau yang bertahta Tuhan di kebaktian kami di sore hari ini Tuhan. Kami percaya ketika Kau hadir, gak ada yang bisa gak ada yang bisa untuk mengganggu kami. Kami percaya Roh Tuhan ada dalam ibadah kami tempat hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan isi ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kau hadir di tempat ini, berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini. Mereka pulang mau berkat berasal dari Kau. Dan jemaat yang belum datang, Kau percepat langkah mereka Tuhan. Kami berdoa di gereja-Mu, Kau yang terus belajar untuk gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Pak Gembala juga istri, berkati pemain musik dan juga singer panel Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau terus mempersatukan hati kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terima kasih karena mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Mari kita merasakan perbaikan Tuhan. Apapun masalah kita,
kemuliaan-Nya Bapa. Dan berjalan bersama dengan kami. Kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri. Karena kami tahu Kau tidak pernah menanyakan. Terima kasih Yesus. Kehadiran-Mu Tuhan yang kami boleh rasakan hari ini tempat ini Bapa. Mengalir lebih kuat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh sebab itu kami mau bersuka cita bersama-sama dengan Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan setiap dengan cinta Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kita bagi berdiri amin. Kita mau pujian hatiku penuh nyanyian oleh kanan kirinya. Kita bersemangat karena hati kita penuh dengan apa? Nyanyian Tuhan. Hatiku
Tetap semangat, amin. Yes, haleluya. Saya buat doa untuk sukacita. Terima kasih. Sekarang di bawah waktunya kita membuka ruang saksi ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mau menggunakan saksi, persilakan. Dia saksi. Oh, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Ya, saya kasih kesaksian waktu hari saya bekerja. Saya biasa ya udah pas jam 12 lebih waktunya makan siang. Nah, saya makan di warteg. Warteg itu hampir jam 2 kurang lah. Saya makan di warteg. Nah, singkat cerita pas saya makan di warteg, lagi makan itu langganan saya wartegnya. Tiba-tiba ada yang nanya, Om, tua juga saya dipanggil Om. Kenapa? Dia bilang, Om, non-mus ya? Non-mus. Apa ya? Non-muslim. Oh iya, saya Kristen, saya bilang gitu. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara, saya mengingat firman Tuhan ketika kita malu, tidak berani untuk menyebutkan jati diri kita anak Tuhan, Tuhan juga akan membuat kita malu. Amin. Nah, saya belajar untuk saya tanya, saya orang Kristen. Mau gimana ya, saya Kristen. Saya belajar untuk jangan sampai Tuhan nanti pasti tanya, Roberto kata Tuhan, enggak, saya nggak kenal dia. Wah, nah, itu ya Bapak Ibu Saudara, saya ingat firman itu dan saya untuk memperkatakannya, ya saya Kristen. Saya itu. Akhirnya dia tanya soal kekristenan gini-gini, ya saya jawab, saya bilang keselamatan itu hanya dalam Yesus. Saya bilang itu, yang penting percaya aja sama Yesus, biarpun dia saya bilang itu agama Muslim kah, Kristen kah ini, karena di surga nggak ditanya kamu Muslim apa Kristen, nggak ada yang ditanya itu, tapi ditanya itu kamu percaya Yesus apa enggak. Tapi memang saya belum berani untuk nantang dia karena memang ada mamanya, ada adik semua tuh itu yang Kristen cuma saya doang karena di warteg umum. Dan saya pikir ya, tapi saya untuk berani berbicara seperti itu ya, saya lagi belajar untuk ya, kalau suatu saat ada yang nanya seperti itu ya saya jawab iya. Amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara kita juga harus belajar untuk berani memberi, ya saya anak Tuhan, menyebutkan jati diri kita itu anak Tuhan Yesus. Dan percaya Bapak Ibu Saudara, jika saya berani untuk percayalah Tuhan pasti akan mengakui kita. Amin. Kamu adalah anakku. Amin. Jadi itu aja sih saya ingin sampaikan. Jangan malu kalau kita ini anak Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, luar biasa, men. Nah, kadang kita untuk mengaku di tengah teman-teman kita kadang-kadang itu suka malu ya. Tapi luar biasa, Roberto luar biasa. Yes. Ada lagi yang mau saksi ya? Siapa yang mau saksi? Oke. Oh, sorry. Tadi sebelum itu dia udah bilang mas saya nih, saya mau saksi dulu. Shalom, saudara. Ya, puji Tuhan. Saya kesaksiannya sebenarnya bukan pada saya, anak saya. Jadi beberapa hari yang lalu kan anak saya tuh suka bikin-bikin gitu ya, konten bikin-bikin. Pokoknya dia lagi seneng lah, bikin animasi apa. Nah, dia masukin lah ke nama YouTube kan. Ya saya pikir udah biarin aja deh, karena saya pikir kan dia seneng. Ya udah kita berikan saluran aja. Yang mana nih? Si Shalom. Dan ternyata tanpa diduga cukup antusiasnya banyak gitu, orang-orang pada nge-sub dia dan lain sebagainya. Emang waktu pertama kali dibuat dia udah sampai 80-an, wah dia seneng kan, aku udah 80. Ternyata di blog sama YouTube. Nah udah kan singkat cerita, ya udahlah. Terus kemudian, nah dia buat lagi, emang dia buat namanya emang agak sedikit ekstrim lah. Dia bilang Israel Kid namanya, Israel Kid. Nah cuman ya pokoknya emang di situ dia bikin sesuatu yang menarik. Kalau menurut saya sih menarik karena anak masih kelas 6 SD dia bikin Israel Kid, cuman dia bela Palestina gitu. Jadi orang tuh kamu benar-benar orang Israel gitu kan. Ya pokoknya dia diem aja. Pokoknya kalau orang nanya umur kamu jangan jawab, diem aja. Udah
singkat cerita dibikin itu dan dia buat komunitas lumayan lah, saya lihat bagus juga dia lah, semangat. Dan kan dia pakai short ya, nah itu lumayan lah, udah emang udah 100.000 yang nonton gitu. Nah subscribernya itu udah 1.400, jadi lebih cepat dibandingkan yang lama, yang waktu 85. Nah masalahnya kembali lagi terjadi di suspend, aduh gitu, terus sensitif ya. Ya kaget ya, wah kenapa gitu? Ternyata dicurigai, ternyata dia pakai akun palsu lah. Jadi dia apa namanya umurnya dia belum nyampe, jadi dia bikin pakai umur maminya 81, kalau sudah 81 ya cuma gitu lah. Waduh, wah itu saya benar-benar, saya sih ya biasa lah, cuma maksudnya saya share dengan saya karena dia antusias, ya tapi udah tutup loh, udah nggak bisa. Cuma saya pikir benar juga ya, sayang udah 1.400 subscribers, kemudian udah 100.000 yang viewer, udah nonton, dan itu kan aktif gitu ya. Viral ya. Udah viral ya. Hah? Viral itu kan 100.000-an. Iya udah 100.000 yang nonton, ada kan di analytics ya. Terus saya sedih juga, udah gimana, dan ketika kita coba kamu nggak bisa cari gimana caranya, nggak bisa begini karena dia udah di suspend, jadi ada ketentuannya. Kalau mau harus dibenerin lagi gitu loh, dibenerin. Jadi permasalahan bukan di YouTube-nya, di emailnya. Wah emailnya, akhirnya singkat cerita, saya kan nggak begitu ngerti ya, suruh maminya, mami juga, nggak bisa, nggak ngerti juga. Singkat cerita, anak saya pikir ini anak saya kayaknya yang satu lagi si Moses. Coba kita bantuin, si Saul udah sedih ya. Waktu udah beberapa hari, ternyata di situ dikasih ketentuan, kamu harus memperbaiki email kamu. Kalau nggak data kamu hilang dalam waktu 30 hari. Wah, udah saya bilang, coba bantu. Coba. Singkat cerita, ternyata ya gitu kan disuruh masukin. Jadi emang email ini dia bisa memberikan kesempatan kedua lah. Dalam artian kalau kamu misalnya masih di bawah umur, harus ada peranan orang tua, dia harus ada bertanggung jawab. Nah udah akhirnya singkat cerita dikasih lah, kita nggak tahu bagaimana caranya si proses pikir, akhirnya dikasih lah pendampingnya. Sudah di screenshot foto KTP istri saya, umurnya sama 81 mulai kebuka, emailnya bisa lah disetujui. Cuma passwordnya lupa. Iya, lupa password lagi begini. Cari dan singkat cerita akhirnya bisa buka emailnya, dan puji Tuhan YouTube-nya kebuka lagi. Nah itu jadi saya bersyukurnya kenapa? Karena ya lumayan juga sih ya, kalau menurut saya itu kan aset ya. Artinya anak saya ini masih umurnya masih 11 tahun, 11 tahun, tapi dia udah mulai apa namanya, mulai mengembangkan tali-tali dia, dan itu sampai mencapai itu sayang juga gitu. Saya pikirnya kan aset, dan artinya ini buat dia nanti ke depannya kalau dia udah umur 13 tahun atau umur 17 tahun, dia bisa jalan terus kan. Saya pikir begitu. Ya puji Tuhannya kembali normal lagi, dia senang banget. Makasih abangku, dia seneng gitu. Ya puji Tuhan, itu aja sih kesaksian saya, dan saya bersyukur. Artinya apa ya? Ya menurut saya kita nggak berdoa sih, cuma saya percaya bahwa kalau emang benar-benar anak ini artinya si Moses ini tenang loh, kita berdoa, percayalah pasti Tuhan kerja dia tahu gitu. Jadi ya puji Tuhan akhirnya kebuka gitu. Itu sih mungkin hal yang sebenarnya, tapi saya percaya itu satu hal yang memotivasi saya. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya itu Bapak Ibu Saudara, kami memang sebagai orang tua selalu bilang sama anak-anak, ya nggak apa-apa berkreasi asal itu masih wajar ya. Udah di luar kewajaran saya suka ngomel. Di salon itu pernah satu kali di dalam bar itu animasi ada pisau, ada darah. Saya marah bisa-bisa. Apa kamu kayak begini? Gak ada. Hapus, saya bilang. Kalau kamu nggak hapus, mami hapus aku. Saya bilang, dihapus. Tapi dia ngomong ini, tapi gara-gara video ini yang nonton view-nya lebih banyak dibanding yang biasa. Yesus, saya bilang. Tapi saya bilang enggak deh. Pokoknya udah ini terakhir, pertama dan terakhir. Saya bilang tidak boleh ada lagi gambar-gambar begitu karena nggak suka gitu kan. Pokoknya intinya kamu harus jadi anak Tuhan, saya bilang. Bahkan tadi pagi saya sedikit saja dari siang, dia sempat ngomong gak enak buat saya. Saya seperti tanya. Memang saya jujur aja Bapak Ibu, hampir 2 minggu ini saya sedang meredam emosi saya. Saya kan orangnya seperti gampang marah ya. Tapi dipancing tadi. Mami tahu nggak? Dulu cita-citaku mau jadi pembunuh. Apa-apaan kamu? Ya mau jadi assassin. Jadi apa? Assassin. Assassin itu apa? Pembunuh. Ya Tuhan, Saul, saya bilang orang cita-cita apa kamu jadi pembunuh? Saya
saya bilang. Kata bapaknya, kalau jadi pembunuh kecoa, lu juga ada aja. Saya bilang, enggak, saya bilang. Pokoknya saya bilang, enggak ada sama. Baru mau ngomong, Papi udah ngomong, ya ada lah judulnya pembunuh. Saya bilang, enak aja. Saya bilang, sebelum kamu bunuh, Pak masuk ke penjara. Kamu saya bilang gitu. Terus dia ya maaf. Nggak ada pemikiran kayak gitu. Saya bilang, makanya saya bilang, Tuhan Yesus ampuni saya Tuhan. Mungkin saya terlalu lolosan buat anak-anak, tapi saya bilang sama mereka, Salom, Moses, ingat ya, jangan bikin malu. Saya bilang nggak bikin malu nama mama, apa orang tuanya. Saya bilang jangan bikin malu nama Tuhan. Kamu cuma anak Tuhan, jadikan contoh yang terbaik. Jadi saya selalu berdoa sama suami Tuhan, bahwa anak-anak kami untuk lebih mendekat sama Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara, kadang di luar amal kita itu terjadi, tapi kita percaya ketika kita mengadakan Tuhan dengan biar rame. Haleluya. Ya, tiba saatnya kita akan masuk hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara.
Benar Tuhan, bagimu segala pujian kemuliaan syukur hormat tinggian kami. Kekudusanmu melingkupi tempat ini Tuhan. Kami percaya Allah